Halo Bung Rocky, apa kabar? Kita kembali lagi ngobrol Bung Rocky. Ya, lanjut. Lanjut, Apa yang menegangkan hari ini? yes. Em, ini menarik ini, ya apa yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani baru saja merombak para pejabat ya, tapi bukan di tingkat dirjennya ya, tapi di level second layernya di Direktorat Jenderal Pajak dengan ada wajah-wajah baru. Dan yang menarik itu sekarang Komisi Pengawasan Pajak mengangkat Kompassjak, apa gitu ya. Komisi pengawasan yang diangkat itu adalah Amin Sutnaryadi, mantan Wakil Ketua KPK, dan ada aktivis dari kampus UGM namanya Zainal Arifin Mokhtar, Uceng. Nih, saya lihat ini serius Bu Sri Mulyani melakukan perombakan atau ini sekedar lipstick saja ini Bung Pro? Saya kira ini lipstick dan lipstick yang udah kadaluarsa, jadi bisa bikin Oke. gatal-gatal bibir tuh. Oh. Karena kimianya udah berubah tuh. Hmm. Kenapa? Karena problemnya bukan pada pengawasan, Hmm. problemnya pada kepemimpinan Sri Mulyani sendiri itu. Hmm. Jadi siapapun yang ditaruh di situ itu nggak akan nyelesain soal. Uceng ya oke, teman saya, teman kita datang dengan tema yang bagus. Demikian juga orang KPK itu. Tapi soalnya adalah lembaga ini, Dirjen Pajak ini dan pengadilan pajak yang masih dipegang Departemen Keuangan itu jadi sumber tukar tambah tuh. Dan Hmm. nggak mungkin diawasi oleh LSM atau orang yang sekedar punya kapasitas untuk memberi kuliah pada Sri Mulyani. Kan mestinya lakukan perubahan struktural, pindahkan likuidasi itu ke apa namanya, institusi pajak itu pindahkan Direktoratnya, ke Mahkamah direktoratnya. Agung kan. Hmm. Hmm. Ya. Iya, itu intinya begitu. Jadi kalau Sri Mulyani masih anggap bahwa dia bisa kendalikan, ya nggak mungkin. Karena Sri Mulyani udah cacat secara moral, kan itu intinya kan. Lain Hmm. kalau Sri Mulyani punya kepemimpinan moral, masih dianggap oleh netizen. Ini Sri Mulyani diolok-olok di Satu Jakarta, meme-nya itu, parodinya itu, patungnya itu diperlihatkan dalam bentuk yang betul-betul menghina. Itu artinya publik merasa bahwa problem itu bukan ada pada cara pengawasan level 2. Ini pada Sri Mulyani sendiri tuh yang nggak mampu tuh. Jadi Sri Mulyani sendiri yang nggak mampu, dan aparat-aparat itu berekor pada ketidakmampuan Sri Mulyani. Jadi dasarnya di situ. Apalagi kalau kita naikkan lagi analisis kita tuh, bahwa pejabat-pejabat tinggi di Departemen Keuangan dia pindahkan asas kebutuhan menjadi asas keinginan tuh. Jadi kalau dia butuh ya udah, kan Sri Mulyani mulai dengan kebutuhan kamu berapa, maka saya gaji menurut apa yang kamu perlukan. Lama-lama kebutuhan itu pindah jadi keinginan, lalu ditaruh lagi. Sri Mulyani yang boleh karena kebutuhannya udah saya penuhi tapi Anda masih kurang, maka Anda saya taruh jadi komisaris, maka berubah lagi keinginannya kan, Hmm. tumbuh lagi keinginan untuk korupsi itu. Jadi Sri Mulyani sendiri bikin kesalahan. Dia sudah penuhi kebutuhan, tapi dia kasih kesempatan orang punya keinginan. Nah dari kebutuhan ke keinginan itu fungsi dari politik. Kebutuhan menjadi keinginan, di situ namanya korupsi kan. Jadi itu soalnya dia nggak paham tuh bahwa problemnya ada di situ tuh. Ya, ya. Saya agak bingung membayangkan ya, ada Komisi Pengawasan Pajak gitu kan. Sebenarnya ini kan fungsi-fungsi yang harusnya dilakukan oleh Inspektorat Jenderal di situ ya, Bung Rocky, dan levelnya Iya. harus seperti itu. Dan kita membayangkan misalnya katakan kalau kayak KPK itu ada di bentuk Dewan Pengawas. Kita tahu cara mekanisme kerjanya adalah misalnya ada mau OTT dan sebagainya harus ada dapat persetujuan dari Dewan Pengawas atau pengintai penyadapan dan sebagainya itu harus izin Dewan Pengawas. Kalau pajak, komit ngawasinya bagaimana caranya? Itu kan mereka tuh day to day melakukan aktivitas sehari-hari gitu ya. Jadi kelihatannya Sri Mulyani cuma mau ambil bagian yang kita sebut aja value-nya memang ada karena pernah menjadi pengawas. Hmm. Uceng dosen yang pintar dan baik, punya kemampuan itu value-nya ada tuh. Tetapi ini bajingan-bajingan pajak ini nggak peduli itu. Jadi Hmm. ini lebih rumit dari mengawasi KPK. KPK betul-betul dia punya kemampuan OTT aja tuh selesai problem. Ini pajak ini ada di dalam birokrasinya sendiri tuh. Yes. Kan itu bedanya kan. Hmm. KPK itu berfungsi bagus karena dia berhadapan dengan kasus di luar dirinya tuh. Hmm. Ya, Ini ya, Sri ya, ya. Mulyani kasusnya ada di dalam. Jadi bagaimana mungkin itu? Hmm. Ini nggak, logikanya juga nggak nyampe sebetulnya kan. Ya, Ini mau ya. himbau, mau teliti, ya, mau saling teliti ya, pemain lama tahu apa, di mana kelemahan Uceng, di mana kelemahan orang dari KPK itu kan. Jadi ini nggak mungkin mereka berdua ini masuk untuk melihat file sampai ke, ke map ketiga, map keempat ini udah nggak mampu deh ini. Mungkin apalagi tebal segini file korupsinya kan. Jadi itu Hmm. bedanya tuh.
dan tidak dilengkapi juga dengan kemampuan penyidikan kan, jadi percuma juga. Padahal sebenarnya KPK itu satu paket tuh, mulai dari oversight komitenya, pengawas, penyidikannya, fungsinya ada di situ tuh, dan tidak mengawasi diri sendiri kan. Ini pajak itu mengawasi diri sendiri, dan orang pajak ketahuan semua ini anak-anak kecil ini ngapain sih, kira-kira begitu. Ya, ya. Oke, jadi saya kira ini mungkin ya perombakan-perombakan, kemudian pembentukan komisi pengawasan pajak ini saya kira memang targetnya bukan itu, Bung Rocky, tapi lebih targetnya pada keluar. Artinya ini semacam, ya karena tadi Anda menyebut semacam lipstick, tapi saya menyebutnya ini sebenarnya pada komunikasi publik, PR lah gitu ya, untuk sampai pada publik bahwa gua serius loh melakukan ini, gua lakukan perombakan, terus gua orang-orang yang punya integritas di sini gitu. Nah, dan orang-orang nanti yang jadi saya khawatirkan, orang-orang yang punya integritas ini justru dia cuma jadi pajangan gitu, dan dia menerima resiko harus berhadapan dengan opini publik yang begitu berat. Ya pasti ini beban pada UCM dan pada Pak siapa dari KPK itu. Kalau dia gagal, ini juga beban pada mereka tuh. Dan kita tahu bahwa membenahi ini sama seperti upaya untuk membenahi kepolisian, reformasi kepolisian. Bagaimana ganti 20 jenderal, yang mau ganti sama juga bermasalah. Ini soal-soalnya begitu jadinya kan. Nah, bedanya sekarang publik mau watch Sri Mulyani sebagai biangnya nih. Ya, Sri Mulyani pakai benteng etis. Padahal benteng etis itu dia sendiri yang udah gagal. Jadi kalau benteng etis itu nomor 2 nggak apa-apa diganti. Tapi ini benteng etis pertama itu Sri Mulyani udah gagal. Jadi bagaimana mungkin orang ngelulukan mantan KPK, orang kelulukan dosen UGM yang bersih itu. Tetapi orang tahu bahwa mereka mesti melapor pada Sri Mulyani kan. Dan Sri Mulyani kan nggak dipercaya, itu soalnya. Jadi rumit juga untuk menerangkan pada Ibu Sri Mulyani bahwa yang masalah tuh Anda. Jadi kalau Anda ganti aparat Anda, orang bilang oke, aparat Anda baik, tapi aparat Anda akan melapor pada Anda yang buruk. Kan begitu jadinya kan. Jadi laporannya itu pasti dipercaya juga. Ya, sama dengan kasus misalnya kemarin katakanlah yang 300 triliun ditutup, katanya itu kata PPATK itu bukan korupsi, bukan juga tidak pidana pencucian uang. Tapi orang akan menuntut, itu ada kasus Rafael Alun, ada kasus Andi Pramono yang di Bea Cukai, ada kasus Eko Darmanto. Jadi memang saya kira ini mau ditutup di saat manapun akan bocor lagi di sana sini gitu. Itu yang kita sebut dari satu paket, bahwa ini paket moral itu nggak bisa dicicil. Jadi di atas semua soal ini, soal integritas Sri Mulyani itu yang dipertanyakan. Jadi Sri Mulyani bisa semen macam-macam, bisa ngecat lagi tuh gedung Departemen Keuangan itu supaya kelihatan. Atau kalau mau radikal gini aja, Ibu Sri Mulyani rontokkan itu dindingnya, ganti kaca di situ tuh supaya kelihatan dari luar tuh dinding kaca itu. Tetap orang nggak percaya karena orang tahu yang di dalam itu adalah buruk kan, itu intinya kan. Jadi mau pakai lampu seterang 2000 watt per 1 cm lokasi di gedung itu, tetap orang akan anggap masalahnya ada pada Sri Mulyani. Ya. Jadi artinya upaya apapun, seketika kemudian inti persoalannya itu tidak dibereskan, ya tidak akan beres. Gitu. Ya, itu gampangnya begitulah. Kan kita tahu ini kan window dressing sebetulnya kan, cuman sekedar bikin tampilan aja. Tapi barang yang ada di situ kan kadaluarsa semua juga, dan mau didiskon habis-habisan juga nggak ada yang mau beli itu. Jadi sebaiknya showcasing semacam ini atau window dressing semacam ini udah hentikan aja, balik aja pada fungsi pertama bahwa aktifkan irjennya. Tetapi irjennya itu harus melapor pada Sri Mulyani. Sri Mulyani yang mesti mengubah dirinya, masih bisa nggak? Udah nggak bisa. Karena soalnya di situ itu diputer-puter di situ juga tuh. Jadi kita juga mau bantu Sri Mulyani, bagaimana caranya? Di ujung kepemimpinan Pak Jokowi terlihat bahwa Sri Mulyani itu patah integritasnya tuh. Jadi ya mesti disambungkan Sri Mulyani, bukan Dirjen Pajaknya. Dirjen Pajak dari awal kita tahu tuh. Laporan PPATK dari 10 tahun lalu Sri Mulyani udah tahu. Nah, kenapa Sri Mulyani diam-diam aja tuh? Kan awalnya begitu tuh. Jadi memang Sri Mulyani dalam sejarah kepemimpinan di Departemen Keuangan pernah menyembunyikan sebuah kasus yang di dalamnya ada bau kejahatan tuh. Orang akan anggap itu intinya tuh. Sekarang dia mau tutupi dengan window dressing itu. Cari orang yang berintegritas, suruh jadi humas segala macam, sewa LSM untuk bikin konferensi pers, itu nggak ada gunanya, karena intinya adalah ada yang curang di dalam kepemimpinan Sri Mulyani. Yes, oke. Jadi please nih teman-teman, saya kira mungkin buat teman-teman yang mau masuk, teman-teman LSM, teman-teman
dari akademisi merasa punya misi suci lah gitu ya. Ya, mission sakral. Ya, misi sakre ya. Jadi tapi kan kita tahu ada persoalannya di situ. Jadi kita khawatir aja teman-teman ini nanti juga terjebak itu dalam yang seperti yang sering Anda sebut sebagai lumpur Vietnam gitu ya. Ikut masuk ke dalam dan nggak bisa keluar lagi dari situ. Usia Sri Mulyani jangan lakukan dua kejahatan lah. Seolah-olah mengajak semua orang untuk membela dia tuh, dan orang akan ukur siapa yang diundang ke situ sebetulnya tuh. Beberapa orang yang paham tentang karakter Sri Mulyani kenapa nggak diundang misalnya tuh. Dan beberapa orang yang menganggap bahwa ini masih bisa dilakukan dengan cara yang lain, yang mungkin lingkungan sekitar Sri Mulyani bilang nggak usah, yang ini aja. Uceng kan tetap wilayah akademis tuh, yang juga satu waktu akan dipersoalkan. Kenapa ada di situ? Kenapa membantu apa sebetulnya tuh? Izin dari masyarakat sipil Anda peroleh dari mana kan? Kan semua orang yang menyebut diri aktivis, dia mesti minta izin, bukan izin resmi, semacam tacit agreement bahwa dia bisa membawa ide baru itu ke dalam Departemen Keuangan. Dan kelihatannya Uceng nggak akan mampu itu. Walaupun saya tahu Uceng itu orang baik itu. Demikian juga yang dari KPK, bahwa dia memang punya reputasi di KPK, tetapi masuk di dalam jaringan bajingan-bajingan pajak ini lain lagi soalnya. Karena ini bajingan yang udah bertahun-tahun, bahkan sampai ke kolong meja dia tahu siapa yang bersembunyi di situ tuh. Ini soalnya tuh. Dan Sri Mulyani nggak mampu untuk lakukan itu. Nah, kalau Sri Mulyani aja sendiri yang punya kapasitas yang diklaim oleh sejarah, punya kapasitas integritas yang tinggi, nggak mampu, apalagi yang bawahan-bawahan dia ini yang baru-baru saja dia bentuk itu juga pasti nggak bisa jalan. Jadi tetap mesti ada perubahan struktural di situ, bukan sekedar perubahan kuantitatif, tapi secara kualitatif itu mesti diubah. Sri Mulyani mungkin bisa bikin semacam kejutan. Oke, kalau begitu Dirjen Pajak kita likuidasi, kita pindahin ke Mahkamah Agung misalnya tuh, supaya jelas itu pertanggungjawabannya. Hal semacam itu kan. Ya. Oke. Saya kira berat ini problemnya ya. Apalagi kalau kemudian niatnya itu cuma sekedar lipstick ya. Ya. Apalagi kalau niat seperti itu ya makin berat lah, kita makin tidak punya harapan apapun. Ya kecuali Sri Mulyani bilang oke, semua netizen udah jangan ganggu-ganggu lagi itu, atau pers dia sogok semua tuh. Nggak mungkin. Setiap hari akan ada aja kasus tuh muncul lagi flexing di mana-mana tuh. Dan ini satu kerajaan bobrok. Departemen Keuangan itu kerajaan yang udah bobrok itu kan fondasi dasar Departemen Keuangan adalah pajak dan custom dan imigrasi cukai itu. Semuanya bermasalah di situ. Ini bagaimana caranya? Ini fondasinya udah patah, nggak bisa lagi sekedar di semen di patahan-patahan itu. Memang fondasinya nggak kuat itu soalnya. Oke. Saya nggak tahu mesti mengucapkan apa Ibu Sri Mulyani. Selamat bekerja, saya kira enggak ya, bukan soal bekerja. Ini selamat berbenah juga enggak juga. Selamat merenung. Saya kira bagaimana. Saya tahu bangsit ya. Merenung dan menjelang bulan puasa bikin refleksi lah Ibu Sri Mulyani itu. Dan sangat mungkin hasil refleksi itu justru menimbulkan energi baru untuk mengatakan bahwa oke, setelah saya uji kemana-mana, problemnya ada di saya, karena itu saya mundurkan diri. Selesai masalah. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% Bung Rocky. 0%. Yes, thank you.